menjelaskan tentang apa itu Kesultanan Demak. Jadi Kesultanan Demak itu adalah kerajaan Islam pertama yang telah berdiri di Jawa. Kesultanan Demak ini berdiri sejak awal abad ke atau akhir abad ke-15. Nah, Kesultanan Demak ini merupakan kedipatan Majapahit yang telah melemah pada saat itu sebelum beberapa tahun melepaskan diri. Nah, Kesultanan Demak ini menurut cerita tradisional masyarakat Jawa, Kesultanan Demak ini didirikan oleh Raden Patah yang pada saat itu Raden Patah ini merupakan keluarga dinasti Majapahit. Selanjutnya, mengapa bisa terbentuknya Kesultanan Demak? Terbentuknya Kesultanan Demak berhubungan dengan mundurnya kerajaan Majapahit. Nah, pada saat itu Raden Patah yang merasa bahwa dirinya merupakan pewaris sah dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh sang ayah, memutuskan untuk menduduki posisi sebagai Bupati Demak. Kapan dibentuknya Kesultanan Demak? Kesultanan Demak didirikan pada awal abad ke-16. Nah, di mana Kesultanan Demak ini terletak di Jawa Tengah, tepatnya Indonesia, yang saat ini menjadi kota yang bernama Kota Demak. Nah, siapa saja yang mendirikan Kesultanan Demak ini? Nah, pastinya Kesultanan Demak ini didirikan oleh Raden Patah dan beberapa rajanya seperti Adipati Unus, Sultan Trenggana, Sultan Prawata, dan Arya Penangsa. Sistem pemerintahan dan masyarakat Kesultanan Demak. Jadi sistem pemerintahan Kesultanan Demak itu berdasarkan menganut sistem pemerintahan monarki absolut, di mana Sultan memegang kekuasaan tertinggi. Sultan merupakan penguasa tunggal yang yang mengatur aspek militer, politik, agama. Nah, selain itu ada di bawah Sultan yaitu pejabat dan bangsawan yang membantu dalam mengatur aspek pemerintahan dan administrasi. Selain itu, kerajaan Demak juga menganut sistem pemerintahan teokrasi yang dimana sistem teokrasi ini merupakan sistem yang berdasarkan pada agama Islam. Bagaimana keadaan masyarakat Demak? Nah, masyarakat Demak terdiri dari berbagai lapisan sosial, mulai dari bangsawan, petani, pedagang, dan rakyat jelata. Nah, sistem keagamaan Islam juga memegang peran penting dalam masyarakat Demak, dengan kiai dan ulama atau pendeta Islam yang membantu dalam mengajarkan agama dan moral pada masyarakat Demak. Selain itu, pertanian dan perdagangan juga merupakan kegiatan ekonomi utama yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat Demak. Nah, selanjutnya yakni masa kejayaan dari Kerajaan Demak, yang dimana terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yakni tahun 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Nah, Sultan Trenggono ini juga merupakan putra dari Raden Patah. Sultan Trenggono berhasil untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke Jawa Timur dan ke Jawa Barat. Dia juga mengirimkan pasukan untuk menyerang Malaka yang pada saat itu dikuasai oleh Portugis. Lalu ada pun juga salah satu panglima perang yang terkenal dari Demak, yakni Fatahillah, yang berhasil untuk merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527 Masehi dan juga mengubah nama dari Sunda Malaka itu menjadi Jayakarta. Lalu selanjutnya Sultan Trenggono juga membangun beberapa masjid dan menara sebagai pusat ibadah dan pendidikan Islam, yang dimana salah satu masjid yang dibangunnya yakni Masjid Agung Demak, dan masjid itu memiliki arsitektur yang khas Jawa dengan atap bertingkat-tingkat, serta juga masjid itu menyimpan beberapa benda bersejarah. Selanjutnya kemudian kerusuhan dari Kerajaan Demak, yang dimana dimulai setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1526 Masehi. Nah, dia tewas dalam sebuah pertempuran melawan Kerajaan Demak. Setelah kematian Sultan Trenggono, terjadi rebutan kekuasaan antara para putra-putranya dan adipati lainnya.
Sunan Prawoto yang merupakan putra dari Ki Ageng naik tahta menjadi Raja Demak yang berikutnya. Namun Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang yang merupakan pula dari Pangeran Trenggono atau Pangeran Besar dan juga merupakan saingannya dalam perebutan kekuasaan. Nah, Arya Penangsang pun pada akhirnya menjadi Raja Demak yang berikutnya. Arya Penangsang menghadapi perlawanan dari Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat yang merupakan adipati Jepara dan juga saudara ipar dari Sultan Trenggono. Nah, namun Pangeran Hadiri berhasil untuk mempertahankan Jepara dari Arya Penangsang. Arya Penangsang akhirnya wafat pada tahun 1554 Masehi, di mana dia ditusuk oleh Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan ini merupakan bawahan dari Pangeran Hadiwijaya atau Jangan Sengkit yang merupakan adipati Pajang. Setelah kematiannya itu, runtuhlah Kerajaan Demak dan akhirnya digantikan oleh Kerajaan Pajang. Raden Patah adalah pendiri dari Kerajaan Demak yang merupakan putra raja dari Majapahit dari seorang istri yang berasal dari China yang sudah pindah ke agama Islam. Raden Patah telah memimpin Kerajaan Demak dari 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kerajaan Demak menjadi sumber pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Di periode ini adalah fase awal dari penyebaran agama Islam yang semakin tinggi di wilayah Jawa. Setelah wafatnya Raden Patah pada 1518, lalu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Adipati Unus yang telah memimpin Kerajaan Demak sepanjang 1518 hingga 1521. Nah, Adipati Unus ini dikenal karena keberaniannya yang menjadi panglima perang, lalu dijuluki sebagai Pangeran Samrang-Lor. Sultan Trenggono telah membawa Kesultanan Demak ke masa kejayaannya. Wilayah Kesultanan Demak telah mencapai ke Jawa, yaitu bagian timur dan juga barat. Pada 1527, pasukan Islam yang merupakan gabungan dari Cirebon dan juga Demak di bawah kepemimpinan dari Fatahillah yang diperintahkan oleh Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa yang diganti menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang sempurna. Kelak Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta, dan menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pada penyerangan Penarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Belambangan pada 1546, ada insiden yang membuat Sultan Trenggono terbunuh. Selanjutnya adalah Sunan Prawoto. Sunan Prawoto merupakan raja yang berkuasa dari tahun 1546 hingga 1549 Masehi. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, tahta kerajaan dilanjutkan oleh Raden Mukmin dengan gelar Sunan Prawoto. Perebutan kekuasaan terjadi tidak dapat dihindarkan kala Arya Penangsang selaku putra dari Pangeran Surowiyoto tidak terima. Pangeran Surowiyoto merupakan kakak kandung dari Sultan Trenggono yang dibunuh atas utusan dari Sunan Prawoto. Sunan Prawoto memiliki alasan tersendiri karena ingin sang ayah diangkat menjadi Raja Demak. Terlebih selama menjadi raja, Sunan Prawoto dengan lebih sibuk menjadi ahli agama dibanding menjadi pemimpin kerajaan. Alhasil, satu persatu daerah kekuasaan Kerajaan Demak mulai melepaskan diri, yang menyebabkan pada mundurnya kerajaan. Pemberontakan Arya Penangsang pun terjadi karena atas dendam kematian sang ayah. Lantas, Sunan Prawoto memindahkan kekuasaan ke Prawoto Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun di sana karena dibunuh oleh Arya Penangsang pada tahun 1547. Yang terakhir adalah Arya Penangsang yang berkuasa dari tahun 1549 hingga 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawoto. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri yang merupakan penguasa Jepara karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan pada tidak senangnya Adipati Demak, salah satunya adalah Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini juga menyebabkan dipindahkannya kekuasaan Demak ke Jipang, yang merupakan wilayah kekuasaan dari Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang hanya berkuasa hingga 1554. Ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan
Pipemanji dan anaknya Sutawijaya untuk memberontak melawan Demak. Arya Penangsang pun tewas, dan kini Hadiwijaya menduduki tahta yang menandai berakhirnya kerajaan Demak. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Demak. Ada Masjid Agung Demak, Pintu Beledak, Makam Sunan Kalijaga, Dampar Kencana, Piring Campa, dan masih banyak lainnya.